Metodologi ekonomi Islam membangun paradigma dan format keilmuan, menyajikan beberapa pembahasan ekonomi dalam konteks Islam. Ada 6 bab yang disajikan buku ini, yaitu bab pertama, menjelaskan tentang lahirnya ilmu ekonomi Islam dan metodologi ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang masih dalam perkembangan, lahir sebagai respon ilmuwan Muslim kontemporer terhadap ketidakmampuan ilmu ekonomi Barat dalam memberikan jawaban komprehensif terhadap permasalahan ekonomi modern. Dalam membangun ekonomi Islam, para ilmuwan tidak hanya mengkritik substansi ilmu ekonomi Barat, tetapi juga metodologinya. Tujuan ekonomi Islam adalah menjadi sebuah disiplin ilmu ekonomi yang didirikan di atas prinsip dan nilai Islam yang lebih universal dan komprehensif. Bab kedua menjelaskan tentang worldview, epistemologi, dan metodologi. Worldview atau pandangan dunia. Dalam konteks metodologi ekonomi Islam, merujuk pada cara pandang dan kerangka pemahaman terhadap kenyataan ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Untuk memengaruhi cara ilmuwan melihat fenomena ekonomi. Epistemologi atau pemahaman pengetahuan dalam konteks metodologi ekonomi Islam berkaitan dengan sumber-sumber pengetahuan yang diakui dan diterima sebagai dasar untuk membangun teori ekonomi, bahkan terdapat penekanan pada sumber ilmu Islam klasik, Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama untuk mengembangkan ekonomi Islam dan ilmiah yang digunakan dalam membangun teori ekonomi. Bahkan terdapat upaya serius untuk mengkritik metodologi ilmu ekonomi Barat yang dianggap terpengaruh oleh sekularisme dan materialisme. Bab ketiga menjelaskan tentang definisi metodologi ekonomi Islam dan signifikansi kajian metodologi ekonomi Islam. Definisi metodologi ekonomi Islam merujuk pada pendekatan ilmiah yang digunakan dalam membangun teori ekonomi selaras dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, mencakup landasan epistemologis, sumber pengetahuan, dan pendekatan ilmiah yang digunakan oleh ilmuwan ekonomi Islam dalam mengembangkan disiplin ilmu ekonomi berbasis pada jajaran Islam. Adapun signifikansi yaitu pembeda dari metodologi Barat, kesesuaian dengan prinsip Islam, menghindari apologis atau alternatif belaka. Bab keempat menjelaskan tentang klasifikasi dan tipologi pendekatan ilmiah. Klasifikasi pendekatan ilmiah terdapat 2 kelompok, yaitu pendekatan ilmiah Barat, terpengaruh oleh sekularisme dan materialisme menggunakan metode yang berasal dari tradisi ilmiah Barat, dan pendekatan ilmiah Islam, berakar pada nilai-nilai Islam yang mengakui sumber ilmu Islam klasik, seperti Al-Quran dan hadis. Tipologi pendekatan ilmiah terbagi menjadi 3 dalam konteks ekonomi Islam, yaitu pendekatan fiknomics berfokus pada kajian fikih, pendekatan tasawuf nomics mengintegrasikan aspek spiritual dan moral dalam analisis ekonomi, pendekatan falsafah nomics menyelidiki aspek filosofi dalam ekonomi untuk memahami dasar-dasar teori. Bab kelima menjelaskan tentang sumber ilmu dan teorisasi ekonomi Islam. Sumber-sumber ilmu dalam ekonomi Islam yang bersumber pada ajaran Islam klasik. Bahkan landasan epistemologis mengakui kebenaran sebagai sumber utama pengetahuan dan petunjuk bagi perilaku ekonomi. Teoretisasi ekonomi Islam melibatkan usaha untuk membangun teori ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakar pada sumber-sumber ilmu Islam. Yang terakhir, bab ke-6 menjelaskan arah metodologi ekonomi Islam. Arah metodologi ekonomi Islam memiliki beberapa poin penting, yaitu kritik terhadap metodologi Barat, pengakuan terhadap sumber ilmu Islam klasik, pengembangan pendekatan Islam yang holistik,
Tujuan arah metodologi ekonomi Islam untuk membentuk disiplin ilmu ekonomi yang kokoh, terakar pada nilai Islam dan memberikan pandangan komprehensif terhadap fenomena